Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati His Excellency Kanasuki Kenji, Duta Besar Jepang untuk Indonesia. His Excellency Mr. Norimasa Shimamura, Presiden Representatif UNDP Indonesia. Bapak Febrio Kacaribu, Kepala BKF Kementerian Keuangan. Profesor Chris Manning dari Australian National University, Ibu Deni Purbasari, Direktur Eksekutif Manajemen Kartu Prakerja, Ibu Mahatmi Parwitasari Saronto dari Bappenas, tim peneliti presisi dan juga hadir Deputi di Kemenko, Pak Rudi. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Atas rahmatnya kita hadir dalam acara diskusi online terkait dengan Kartu Prakerja, dan saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada manajemen pelaksana program Kartu Prakerja atas penyelenggaraan webinar ini terkait dengan hasil penelitian dan evaluasi program Kartu Prakerja dari Presisi. Evaluasi dampak program Kartu Prakerja adalah riset kedua yang didiseminasikan kepada publik setelah sebelumnya dari JIPAL Southeast Asia. Hasil penelitian JIPAL sebelumnya menemukan bukti awal adanya dampak positif dari program Kartu Prakerja terhadap kebekerjaan, kewirausahaan, kompetensi, inklusi keuangan, ketahanan finansial, dan ketahanan pangan bagi para penerima Kartu Prakerja. Ini adalah bukti ilmiah pertama adanya dampak positif Kartu Prakerja. Dan evaluasi ini bersifat independen dan sepenuhnya penelitian JIPAL disiapkan oleh pemerintah Australia, USAID, dan Melinda dan Bill Gates Foundation. Sedangkan presisi kali ini oleh BKF, UNDP, dan pemerintah Jepang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mau berterima kasih kepada BKF, UNDP, dan pemerintah Jepang yang telah mendanai riset presisi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ketahui bersama bahwa program Kartu Prakerja merupakan janji kampanye Bapak Presiden Joko Widodo yang pelaksanaannya ditugaskan kepada di Kementerian Perekonomian untuk mengkoordinasikan program, dan Bapak Presiden menginginkan adanya pelatihan skilling, reskilling, dan upskilling bagi jutaan angkatan kerja, terutama kita pada saat ini menghadapi dua disrupsi, yaitu disrupsi terhadap pandemi COVID, dan disrupsi berikut adalah revolusi industri 4.0 atau transformasi digital. Dan pada pelaksanaan di awal, pandemi COVID ini terjadi sehingga Kartu Prakerja di refocusing menjadi semi bansos dan menjadi bagian dari program perlindungan sosial di masa pandemi. Dan tadi disampaikan oleh yang mewakili dari UNDP, Bapak Norimasa Shimamura, bahwa pemerintah berkomitmen dalam bentuk anggaran kepada program Kartu Prakerja ini. Di tahun 2020 pemerintah menganggarkan 20 triliun, di tahun 2021 juga 21 triliun, dan di tahun 2022 ini dianggarkan 11 triliun. Nah, Kartu Prakerja adalah bentuk inovasi dalam pelayanan publik untuk menyalurkan bantuan program secara masif kepada seluruh masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan ini semua dilakukan dengan inovasi pemerintah yang menerapkan sistem end-to-end digital dengan teknologi berbasis cloud. End-to-end digital ini untuk pertama kali dari Kementerian Keuangan, dari Perbendaharaan Negara, langsung kepada e-wallet daripada masing-masing peserta. Dan ini sebelumnya tidak ada program yang dilakukan pemerintah, sehingga ini merupakan terkait dengan transformasi digital yang dilakukan oleh Indonesia dalam situasi pandemi COVID. Dan tadi ada catatan terkait temuan presisi, memang tantangan kita adalah untuk mempersiapkan infrastruktur yang lebih baik dari timur ke barat, utara ke selatan, dan juga terkait dengan menjembatani
daripada kesenjangan, baik itu kesenjangan gender, pria dan wanita, kesenjangan daripada usia muda dan relatif usia yang sudah menengah, yang pendidikannya relatif masih terbatas atau di bawah pendidikan SMA. Tentu inovasi berikutnya, program kerja didorong untuk ekosistem kemitraan yang bersifat digital, dan ini menciptakan pasar baru, yaitu pasar ekosistem pendidikan berbasis digital, yang sebelum diintroduksi kartu prakerja, ekosistem market ini berserakan, ataupun berceceran, ataupun tidak terkumpul di dalam sebuah ekosistem. Nah, di ekosistem ini terdapat 180 lembaga pelatihan yang menyediakan 700 pelatihan, dan 6 platform digital atau e-marketplace, dan ada 5 mitra pembayaran, ada 4 job platform, 5 lembaga asesor, dan 3 lembaga pemantau. Dan saat ini sudah ada 11,4 juta penerima program Kartu Prakerja berasal dari 514 kabupaten kota, berarti dengan pendidikan yang beragam, dari SD hingga sarjana, dari penyandang disabilitas hingga purna pekerja migran Indonesia. Dan ini merupakan satu hal yang membuktikan bahwa program ini bersifat inklusif. Dan kemarin kami ketemu dengan Ketua BP2MI, Pak Beni, dan sangat mengapresiasi karena untuk pertama kalinya para purna migran disentuh dengan program pelatihan dan semi bansos, sehingga mereka bisa masuk ke dalam job market kembali. Nah, sehingga ini merupakan terobosan yang sebelumnya tidak ada. Terkait dengan pelatihan dan insentif, itu juga merupakan bagian dari promotion dan protection, sehingga Kartu Prakerja ini menjadi sukses story Indonesia, terutama terkait dengan kegiatan G20 yang berjudul Recover Together, Recover Stronger, dan ini menjadi bagian daripada program pelatihan agar no one left behind dalam perlindungan sosial dan dampak akibat pandemi COVID ini. Semua terjadi dalam kurun waktu 2 tahun, dan tentu ekosistem ini akan terus berkembang dan tentu memberikan nilai dan manfaat bagi angkatan kerja di Indonesia. Hadirin yang berbahagia, dari perjalanan prakerja, beberapa hal yang bisa menjadi pembelajaran, yaitu pertama, pemerintah sendiri bertransformasi melayani publik dengan memanfaatkan teknologi digital. Pemerintah sendiri memberikan layanan publik kepada masyarakat melalui genggaman tangan, sehingga masyarakat tidak perlu secara fisik datang ke kantor-kantor untuk mendapatkan pelayanan. Bayangkan kalau 80 juta orang datang ke kantor, dan kita harus memproses 11 juta, dan itu dilakukan secara analog, ini akan membuat proses menjadi sulit. Dan dengan digital, kita mampu memproses di awal 200.000 per minggu, dan sekarang kapasitas yang dimiliki adalah 800.000 per minggu. Dan tentunya pemerintah juga membuat kebijakan yang berbeda, terutama dalam tata kelola, yaitu dipisahkannya antara kebijakan publik dan manajemen pelaksana. Sehingga tentu ini sangat relevan agar pelaksanaannya bisa menjalankan berbasis operating excellence, dan ini tentunya pemerintah berterima kasih kepada tim pelaksana, manajemen pelaksana, Bu Deni dan timnya, yang telah bekerja secara keras untuk mewujudkan sistem Kartu Prakerja ini, dan sekarang mendapatkan tantangan baru adalah bagaimana menggabungkan dari pelatihan ke sisi demand side-nya. Nah, tentu ini akan membutuhkan juga next level daripada operational excellence. Kedua, public-private partnership, di mana beberapa penyedia pelatihan adalah dari sektor swasta, dan pemerintah melihat bahwa public-private partnership tentu sangat diperlukan dalam pengembangan program yang juga
pemerintah cukup bermain dalam regulasi, standar, dan pelaksanaan. Teknologi yang dimiliki, ini juga kita mempunyai database mengenai evaluasi yang dilakukan oleh 9,8 juta penerima, sehingga sebetulnya data yang ada cukup untuk melakukan fine-tuning daripada program yang kita akan lakukan, dan juga kita bisa memilah-milah dan memilih-milih jenis pelatihan secara mudah, dan ini untuk pertama kali tentu mendapatkan pelatihan semudah membeli barang di e-marketplace. Program juga mendorong sektor education technology dan learning management system sehingga berbagai inovasi bermunculan, dan tentu ini menjadi opsi untuk pendidikan ke depan, sehingga pendidikan ini pasca COVID ini bisa ada dua jalur, yaitu pendidikan berbasis offline dan pendidikan berbasis online, yang efektivitasnya secara bersamaan sudah dirasakan oleh masyarakat, dan kartu prakerja ini adalah termasuk top 10 googling di Indonesia, sehingga ini awareness-nya menjadi sangat tinggi. Nah, tentu tantangannya adalah inovasi yang membutuhkan space. Tentunya pemerintah selalu memberikan kesempatan agar regulatory sandbox terhadap perkembangan teknologi ini terus dilakukan, sehingga kita melihat bahwa dalam proses ini berbagai inovasi terus dibuka agar service levelnya terus meningkat, dan akan lebih banyak lagi masyarakat yang bisa menikmati, terutama untuk menjawab tantangan tadi, disparitas infrastruktur, disparitas gender, dan juga terkait dengan bagaimana meningkatkan kemampuan mereka yang usianya lebih senior dibandingkan mereka yang berusia muda. Nah, saya berharap bahwa webinar ini bisa memperbaiki sistem dan juga kartu prakerja ke depan, dan di dalam rangka kepemimpinan Indonesia di G20, kami juga berterima kasih atas dukungan daripada pemerintah Jepang untuk mensukseskan acara ini, dan memang dalam G20 ini isu terkait dengan arsitektur kesehatan, transisi digital yang di dalamnya tentunya salah satunya adalah kartu prakerja, dan transisi energi berkelanjutan ini menjadi focal point Indonesia, dan Indonesia berharap ada practical model yang bisa diadopsi dan ada percontohan yang bisa didorong. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara ini, dan terima kasih atas hasil yang disampaikan oleh Presisi yang memberi semangat kepada seluruh jajaran yang menyelenggarakan kartu prakerja, agar kartu prakerja menjadi program selain yang bisa dilakukan di Indonesia, tentunya bisa menjadi modeling untuk negara-negara berkembang yang lain. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.